Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edu Purnama dengan NIM 1620210001 dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan syahadatain. Yang pertama, bertawakal bukan kepada Allah. Tawakal kepada selain Allah Ta'ala. Tawakal macam ini terbagi menjadi dua bagian. Satu, tawakal syirki atau syirik. Kedua, wakalah atau mewakilkan yang dibolehkan. Tawakal syirki atau syirik. A. Tawakal kepada selain Allah Ta'ala dalam urusan yang tidak ada seorang pun mampu mengerjakannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang-orang yang bertawakal kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dan para tauhid, dalam mengharapkan tuntutan mereka, berupa pertolongan, penjagaan, rizki, dan syafaat. Yang demikian ini merupakan syirik terbesar. B. Tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang mampu untuk dikerjakan berdasarkan perkiraan orang yang bertawakal kepadanya. Dan ini merupakan syirik kecil, seperti tawakal dalam sebab yang tampak lagi biasa. Misalnya orang yang bertawakal pada penguasa atau pemerintah dalam hal-hal yang Allah telah berikan kepadanya, baik itu berupa rizki, penolakan gangguan, dan yang lain. Yang demikian ini termasuk syirik khafi atau tersembunyi. Wakalah mewakilkan yang dibolehkan. Tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang termasuk urusan manusia, misalnya menyerahkan permasalahan keamanan, perekonomian, dan kesehatan kepada orang lain tanpa mengaitkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal seperti ini dibolehkan jika tidak sepenuhnya menyerahkan urusan itu kepada manusia. Selain berusaha, tetap bertawakal kepada Allah yang dapat memberi petunjuk dan kemudahan untuk melaksanakan tugas yang mempercayakan kepadanya. Yang kedua, tidak mengakui nikmat adalah karunia Allah. Sebutan seseorang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadanya adalah nikmat kufur. Kufur nikmat ini adalah perilaku yang tercela sebab mengingkari nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal dengan tujuan selain Allah. Riya adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum perbuatan riya adalah haram dan digolongkan dalam syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya terbagi menjadi dua, yaitu satu, riya holis atau riya dalam perbuatan, dua, riya syirik atau riya niat. Menetapkan suatu hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Berhukum dengan selain hukum Islam adalah dosa besar yang mendatangkan kemurkaan Allah dan azabnya. Namun tidak setiap yang berhukum dengan hukum selain Islam itu dikafirkan, kecuali apabila disertai istihlal, meyakini bahwa Allah menghalalkan berhukum dengan selain hukum Islam, atau juhud, mengingkari kewajiban berhukum dengan hukum Allah, atau inad, menentang disertai dengan sombong dan melecehkan. Memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang memperolok-olok Allah atau Rasulnya, Al-Quran, agama Islam, malaikat, dan para ulama, yakni ilmu yang dihasung ulama tersebut, atau memperolok-olok salah satu syiar Islam, seperti sholat, zakat, puasa, haji, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, masjid, azan, jenggot, dan sunnah-sunnah Nabi, dari syiar-syiar Allah dan kesucian Islam, maka orang yang semacam ini dihukumi kafir. Menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang halal. Di antara bohong yang paling besar adalah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah adalah termasuk perbuatan kufur, juga sebaliknya. Mudah mengharamkan sesuatu dan sebaliknya, sama kedudukannya. Jika mudahkan masalah, ini akan berakibat buruk terhadap syahadatain yang sudah diucapkannya. Tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Muslim yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam.
mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Para ulama sepakat mengatakan bahwa memilih pemimpin kafir itu hukumnya haram. Keharaman ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Memilih pemimpin kafir sama saja menentang Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Begitu pula mereka sepakat mengatakan haramnya mendukung dan membela orang kafir untuk menjadi pemimpin. Suka menyekutukan Allah. Menurut syariat Islam adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan apapun merupakan kebalikan dari ajaran ketauhidan yang memiliki arti mengesahkan Allah. Kata syirik sendiri berasal dari kata syarikah atau persekutuan, yaitu mempersekutukan atau membuat tandingan hukum atau ajaran lain selain dari ajaran atau hukum Allah. Mengingkari asma-asma Allah. Dalam masalah ini telah tersesat dua kelompok. Yang pertama, Al-Mu'tazilah, yaitu mereka yang mengingkari nama-nama atau sifat-sifat Allah dan sebagiannya. Mereka mengklaim jika menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita melazimkan tasybih, yaitu merupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Kedua, Al-Musyabbihah, yaitu kelompok yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merupakan Allah dengan makhluknya. Mereka berdalih bahwasanya hal ini ditunjukkan oleh nas-nas yang ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada hamba-hamba dengan yang mereka pahami. Beribadah bukan kepada Allah. Beribadah bukan kepada Allah disebut riya, berarti suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharap ridha Allah, tetapi hanya mencari pujian dan sanjungan ataupun popularitas semata. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Dedi Kustian SPD MPDI yang terhormat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.